Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Fajri Widodo, saya mahasiswa PPG UNS Angkatan 2, PG dalam jabatan Angkatan 2. Ini formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Tadi tesnya gimana? Tesnya gimana tadi? Tes. B aja. B aja. Afrida sudah on belum ini? Sudah, Pak. Catur, iya Pak. Noval, Zahir. Hadir Pak, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas Vicky untuk memimpin bersama. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, setelah berdoa, mari kita pupuk rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi ibu. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanahku, marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyat semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia itu yang ku Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Walaupun agak kurang sinkron ya, tetap ya kita pupuk rasa nasionalisme kita supaya kalau menjadi pelajar Pancasila gitu katanya. Ada istilah baru belajar gitu. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar manajemen bandwidth, menentukan manajemen bandwidth ya. Nah, akan saya ulas sedikit sebelum kalian presentasi hasil laporan kalian. Akan saya ulas sedikit, saya tampilkan PowerPoint. Mohon mic-nya yang masih menyala bisa dimatikan dulu. Nah, kelihatan slide-nya ya.
kemarin memutuskan manajemen bandwidth kita sudah belajar, ya. Saya refresh bentar bahwa kita itu kompetensi dasarnya mengevaluasi manajemen bandwidth. Kemudian untuk kompetensi dasar yang keterampilan itu kalian mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Itu sesuai yang kalian praktekkan kemarin ya, kalian sempat praktek sebentar itu di sekolah. Nah, kemudian untuk yang indikator pencapaian kompetensi khusus yang pertemuan ketiga dan keempat ini adalah kalian memutuskan manajemen bandwidth. Kemudian untuk keterampilannya kalian mempersiapkan manajemen bandwidth, mensimulasikan manajemen bandwidth, kemudian menggambarkan manajemen bandwidth. Nah, tujuan pembelajarannya nanti setelah diskusi maupun setelah pembelajaran materi yang saya berikan, kalian dapat memutuskan manajemen bandwidth sesuai dengan permasalahan yang ada. Ya. Nah, kemudian setelah saya mendemonstrasikan, ya melalui video maupun melalui web meeting ini, kalian dapat mempersiapkan prosedur manajemen bandwidth, ya simple queue, queue tree. Nah itu yang akan kita fokuskan pada pertemuan kali ini. Kemudian, ya setelah guru mendemonstrasikan manajemen bandwidth, ya kalian dapat mensimulasikan dua prosedur manajemen bandwidth. Ya kemarin sempat kalian praktekkan ya. Kemudian setelah guru mendemonstrasikan manajemen bandwidth, kalian dapat menggambarkan minimal dua prosedur manajemen bandwidth. Artinya menggambarkan itu ya kalian bisa memahami, oh kalau simple queue itu seperti ini konsepnya, kalau Q3 seperti ini konsepnya, HTB seperti ini, CBG seperti ini gitu ya. Tapi untuk pembelajaran ini kita fokus hanya ke simple queue dan Q3. Ya. Jadi materi pembelajarannya ini kita kasih permasalahan dulu, ya studi kasus konfigurasi manajemen bandwidth. Kemudian nanti setelah itu kalian membuat laporan manajemen bandwidth. Laporannya bentuknya bebas, ya bisa berbentuk cerita, bisa berbentuk gambar-gambar. Kemarin sempat saya lihat ada yang sudah bagus membuat laporannya. Nah, sebagai contoh. Ini konfigurasi manajemen bandwidth. Nah, pada kompetensi keahlian TKJ, ingin melakukan manajemen dan keamanan jaringan. Dari bandwidth 50 Mbps, kita alokasikan 10 Mbps ke kantor TKJ, 20 Mbps ke 4 lab. Masing-masing lab mendapat 5 Mbps. Kemudian 10 Mbps ke aula, dan 10 Mbps ke kelas industri. Kemudian setelah itu, buatlah rancangan manajemen bandwidth untuk diterapkan pada kompetensi keahlian TKJ. Nah, ini usernya minta kalian merancang manajemen bandwidth untuk diterapkan pada kompetensi keahlian TKJ. Ya. Nah, kemudian penyelesaiannya bagaimana? Satu, nah, tadi kita gunakan manajemen bandwidth simple queue. Kemudian yang kedua, dibuat penyederhanaan persoalan dan perencanaan port yang akan digunakan. Contoh nih, total bandwidth-nya kan 50 Mbps. Nah, itu nanti masuk ke port ETH1. Kemudian kantor TKJ 10 Mbps nanti pakai port WLAN. Kemudian 4 lab 20 Mbps nanti pakai port Ethernet 2. Aula 10 Mbps nanti ke port Ethernet 3. Kelas industri 10 Mbps port Ethernet 4. Dan kemudian kita konfigurasikan ke mikrotik. Langkah-langkahnya, nah, ini bisa dilihat, ya. Nah, kita buka mikrotik dengan memakai Winbox, kita sambungkan. Nah, kemudian kita pilih, ya, kita pilih Q. Nah, Q ada di sini, Q ya, ada di sini. Kemudian setelah itu kita pilih simple queue. Nah, klik simple queue. Setelah itu klik plus. Nah, nanti akan muncul masukkan tool ya. Kan tampilan seperti ini kita masukkan untuk kantor TKJ, kita ubah. Kemudian targetnya ini kita pilih. Nanti muncul ETH2. Ya, kita pilih ETH2 karena kita tadi rencanakan kantor TKJ di ETH2. Kemudian apply OK. Ya.
Kemudian WiFi kantor TKJ. Nah, kita masukkan rule-nya. WiFi kantor TKJ kita rencanakan di WLAN 1. Kita pilih, kemudian max limitnya 5M, target downloadnya 5M juga. Ya, karena kita maksimal limitnya 5 MB, maka kita maksimalkan. Walaupun upload, download, kita maksimalkan semuanya sampai 5 MB. Apakah bisa beda, Pak? Bisa. Nah, kita atur aja. Yang jelas untuk WiFi kantor TKJ itu 5 MB, ya. Misalkan uploadnya itu kalian kasih 2,5 MB, nggak masalah. Downloadnya 2,4 MB misalkan, nggak masalah. Atau 2,5, maaf, berapa? 2,5 ya. Jadi pas 5 itu enggak masalah, misalkan jadi upload 2,5 sambil download. Nah, itu bisa kita maksimalkan, bisa barengan intinya. Kalau ini 5M dan 5M itu ya tergantung, misalkan uploadnya itu bisa sampai 5M karena downloadnya enggak dipakai, atau download bisa sampai 5 MB karena uploadnya tidak bisa dipakai. Nah, di sini juga bisa langsung otomatis. Misalkan pas upload 2 MB, kemudian kalian juga saat itu download sesuatu, itu maksimal jadi 3M, ya 3 MB. Nah, ini simbol Q yang mengatur seperti ini. Kemudian di kelas industri juga sama, dimasukkan rule-nya. Ya, saya masukkan max limitnya 10 MB upload, untuk downloadnya 10 MB juga. Apply oke. Ya. Jadi keempat rule harus dimasukkan semuanya, 1, 2, 3, 4. Ya, nanti akan tampil hasilnya seperti ini. Nah, Win itu. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai. Nah, tinggal buat laporan. Laporannya bisa berbentuk screenshot dari hasil kalian praktek, ataupun mungkin kalian yang tidak punya perangkat di rumah bisa copy paste dari dari gambar-gambar yang saya punya ini, dari PPT yang saya punya. Nanti bisa kalian copy, kemudian kalian hanya ganti ini. Misalkan ada permasalahan yang lain, nanti di LKPD ada permasalahan lain. Nah, itu kalian nanti bisa copy gambar ini, kemudian kalian bisa mengganti ini, misalkan Pak yang diganti ini, kemudian targetnya apa, kemudian max limitnya berapa, target downloadnya berapa. Nah, kalian bisa lingkari, atau kalian bisa tipek ganti ganti huruf sendiri secara manual juga boleh, atau mungkin di komputer kalian kalau punya di rumah. Nah, ini kalian tutup ya pakai huruf yang baru. Nah, kalian bisa tutupi seperti ini. Jadi tidak harus praktek dengan Winbox, sesuai dengan keadaan perangkat yang kalian punya. Ya, untuk kalian mungkin bisa praktek dengan menggunakan VirtualBox. Nah, itu juga boleh, karena belum punya Mikrotik pakai VirtualBox. Itu, atau mungkin kalau ada kesempatan dan orang tua mengizinkan, kalian boleh ke sekolah untuk praktek sebentar mengenai manajemen bandwidth ini. Oke. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, silakan, ada yang ditanyakan? Karena Pak, ini, kalau ya. upload sama downloadnya angkanya beda gimana? Nah, contoh misalkan yang jelas adalah kamu harus mengetahui, misalkan yang di kantor TKJ itu ya, itu kan dapat jatah bandwidth 5 MB ya. Nah, itu kalian bisa maksimalkan di mana, misalkan pengennya di downloadnya lebih cepat daripada upload ya, itu bisa kalian setting, misalkan 2 MB-nya nanti di max upload, 3 MB di max download. Nah, itu nanti totalnya bisa 5. Atau sama seperti saya yang sampaikan tadi, uploadnya bisa sampai 5, downloadnya juga bisa sampai 5. Itu nanti tergantung Mikrotiknya membagi mana yang lebih dominan, atau yang istilahnya didahulukan di Mikrotik.
downloadnya kah atau uploadnya kah. Nah, itu bisa dimaksimalkan di Mikrotik sendiri secara otomatis ya, seperti itu. Menangkap, Tis? Iya. Oke. Nah, mungkin ada yang pertanyaan lain? Pak, kalau Ya. kalau itu tadi kan contohnya kalau di kantor TKJ kan 10 Mbps. Ya. Nah, itu ntar apanya? Itu harus dibagi habis upload sama downloadnya harus dibagi habis 5:5. Pokoknya jumlahnya sampai 10 gitu apa kalau sisa nggak apa-apa, Pak? Nah, kalau sisa sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan iman-iman gitu tuh, Oh, ya kan? Kalau kamu ya. misalkan dapat jatah 20 Mbps, masuk kamu ya mau dikasih 10 Mbps kan gitu. Cuma mau tanya bisa Sebenarnya apa enggak gitu. maksimalkan. Bisa, bisa. Oh, Jadi misalkan di TKJ itu kan dapat 50 Mbps, kemudian nanti untuk kantor guru misalkan 10 Mbps, nah itu tergantung nanti adminnya mau dibagi 10 Mbps itu mau digunakan semua oleh guru atau nanti sebagian untuk admin yang lebih banyak. Nah, itu bisa diatur. Itu. ya, Pak. Jadi kalau kalian misalkan diizinkan atau silahkan dibagi. Nah, itu kalian bagi sesuai istilahnya kalian pengennya seperti ini gitu ya. Nah, itu kalian bisa lakukan. Sama nanti kalau di soal LKPD itu kelihatannya ada yang boleh kalian notate, tidak harus sesuai dengan soal gitu. Itu. Ada pertanyaan? Udah. Nah, biar kompetensi kalian dapat, itu saya pengennya kalian prakteknya sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi kemarin sempat kalian praktek sendiri-sendiri ya di sekolah, kemudian kalian juga sebelumnya membuat laporan sesuai dengan mungkin yang ada di PowerPoint saya atau di modul, atau mungkin kalian praktek menggunakan VirtualBox, itu juga boleh. Nah, ini nanti adalah waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil laporan kalian. Nah, silakan laporannya dibagikan atau di-share ke teman-teman. Kita lihat di sini, kita bahas di sini, ya supaya teman-teman tambah paham. Ya, semakin banyak contoh, semakin paham. Nanti seperti kalau saya nyontohkan hanya misalkan tadi ya, pembagian 5 MB, 5 MB. Nah, ada yang tanya, Pak, misalkan itu tidak harus 5 MB, 5 MB bisa? Nah, bisa, boleh. Itu ya, jawabannya seperti itu. Nah, nambah khasanah seperti itu. Nanti mungkin dari jawaban atau laporan teman-teman kalian ada yang beda-beda dengan punya saya. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan. Punya saya seperti ini, Pak, bagaimana? Itu kok enggak sama dengan punya saya. Nah, itu bisa ya. Kita beda pendapat boleh ya. Nanti intinya kan kita tahu ilmu yang benar itu seperti ini. Kemarin saya sempat lihat LKPD kalian, itu ada beberapa yang istilahnya bisa dipresentasikan ya. Silahkan mungkin Titis Bandarini dulu. Silahkan presentasi. Iya. Iya, Pak. Oke. Silahkan Titis. Laporan konfigurasi pembagian manajemen bandwidth. Saya ambil sumber dari modulnya, dari modul Google Classroom. Sebelum melakukan konfigurasi manajemen bandwidth, kita perlu menentukan studi kasus mana yang harus diselesaikan. Nah, kalau sudah studi kasusnya ditetapkan, kita boleh melakukan prosedur konfigurasi manajemen bandwidth. Langkah-langkahnya, 1, menentukan studi kasus. Seperti contoh di bawah ini. PT Mubarak yang bergerak di bidang pengiklanan online ingin melakukan manajemen bandwidth di kantor. Dari bandwidth 50 Mbps akan dialokasikan 10 MB dan 3 direktur. 15 Mbps ruang produksi, 15 Mbps ke ruang research dan developing,
dan sisanya 10 Mbps ke ruang promosi dan relasi. Selain pembagian bandwidth di atas, manajer memiliki prioritas utama dibandingkan ketiga manajer. Langkah kedua, setelah menentukan studi kasus, kita perlu memikirkan manajemen apa yang cocok untuk menyelesaikan studi kasus ini. Di sini saya lebih menggunakan manajemen simbol QW karena sedikit mudah. Simbol Q. Langkah ketiga, kita perlu membuat penyederhanaan persoalan dan perencanaan port. Langkah 4, kita bisa membagi-bagi seperti contoh di atas. Total bandwidth 50 ditaruh di target port Ethernet. Kantor dengan 1 manajer dan 3 direktur di port Ethernet 2, ruang produksi di port Ethernet 3, ruang research dan developing di port Ethernet 4, dan promosi dan relasi di WLAN 1. Kelima, kita buka Winbox, lalu pilih menu simbol Q. Pilih simbol Q, lalu klik tanda tambah untuk menambahkan. Terus isi nama, maksimal upload, dan download. Jika kita, kan di contoh tadi ada 5 yang harus dibagi, jadi kita menambahkan klik tambah itu 5 kali, terus di-apply langsung di OK. Seperti ini. Kalau saya di maksimal limit yang upload dan download, saya samakan semua sesuai yang dibagi. Setelah itu, setelah selesai mengisi rule tadi, maka tampilan dan hasil simbol Q-nya akan jadi seperti ini. Selesai. Dari laporan Titis ada yang mungkin masih ragu-ragu, Tis, atau itu memang ini sudah benar tak menurut saya gitu. Gimana, Tis? Saya ragu-ragunya itu di upload download itu loh, Pak. Itu tuh saya masih bingung sebenarnya. Ya. Itu mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab? Boleh? Ya, mungkin menurut saya seperti ini, Tis. Nah, maksnya Titis itu yang di max upload dan max download itu apakah sama dengan jatah bandwidth yang didapatkan gitu, Tis, maksudnya atau gimana? Iya, gitu. Contoh nih, misalkan dapat jatah 10 Mbps gitu ya. Contoh 10 Mbps. Nah, apakah di max upload itu bisa diisi 10 Mbps dan max download 10 Mbps gitu, maksudnya gitu ya? Iya. Nah, itu bisa diisi 10 Mbps untuk max upload dan max downloadnya juga diisi 10 Mbps. Atau misalkan kalau kamu mengisi istilahnya separuh-separuh, kita batasi untuk max uploadnya itu sampai 5 Mbps juga boleh. Kemudian max downloadnya juga 5 Mbps itu juga diperbolehkan. Gitu. Jadi tidak masalah itu. Yang penting kalian tidak melebihi dari bandwidth yang dimiliki. Itu, atau bandwidth yang dijatahke. Nah, itu tidak melewati, itu tidak masalah. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan, silakan. Kalau totalnya semua 10, nanti kalau upload sama download bareng, niku pripun, Pak? Nah, di Simple Q nanti ada ngatur sendiri yang duluan yang mana gitu. Kalian duluan downloadnya, nah nanti downloadnya yang diberikan istilahnya lebih gitu ya, diberikan lebih banyak. Itu kalau misalnya duluan uploadnya ya uploadnya nanti yang ngasih porsi lebih banyak gitu. Jadi di Simple Q ya itu bisa diatur mikrotiknya sendiri gitu ya. Tapi kalau itu kan jagani misalkan pas tidak upload maka bisa untuk download semua kan gitu. Kalau misalkan kita isi maksimal bandwidth itu. Gitu, Wi?
Ya Pak, Bon. Presentasi yang selanjutnya. Silakan presentasi Ki. Udah. Ini topologi yang saya gunakan seperti ini Pak. Terus saya menggunakan manajemen bandwidth simple queue. Terus pembagian bandwidth-nya total bandwidth internet per 1. Terus kantor saya taruh di port 2, produksi di port 3, riset port 4, promosinya di WLAN. Terus konfigurasinya seperti ini. Pertama kita masuk Winbox, pilih queue, lalu pilih sample queue. Tekan tanda plus, lalu isi nama kantor, target ETH2. Terus ini saya pilih max upload sama downloadnya 5 MB 5 MB. Oke, untuk berikutnya setelah di-apply kita tekan plus lagi, isi nama dengan ruang produksi, target ETH3. Lalu untuk di ruang produksi saya pilih uploadnya 5 MB dan download 10 MB. Nah, setelah di-apply kita tekan plus lagi, ya apply, plus lagi, isi nama ruang riset, target ETH4, uploadnya 5 MB dan downloadnya 5 MB. Nah, untuk berikutnya kita isi lagi nama ruang promosi, targetnya WLAN 1. Untuk upload 5 MB dan max download 5 MB. Hasilnya maka akan seperti ini, Mbak. Udah Ki ya. Ki, di soal kelihatannya ada yang misalkan nih, di bagian kantor itu kan direktur dan manajer ya, direktur dan satu manajer 3 direktur ya. Nah, itu kalau misalkan direkturnya itu kasih jatah sendiri-sendiri antar manajer, itu kamu pakai pengaturan manajemen bandwidth yang apa Ki? Pakai Karena yang masih pakai CPU. betul kalau kasih Pak, apa kemarin? Lupa nih kalau Ada simple queue, Q3 priority, priority diprioritaskan yang Oke, bagi prioritas ya. Nah, kalau misalkan ada seperti itu, kamu sarankan untuk diprioritaskan untuk manajernya, gitu ya. Oke, terima kasih Ki. Bagus sekali. Tadi ada gambarnya. Kamu gambar layout untuk topologinya pakai apa tadi? Pakai aplikasi IPSpan, buatan sponsor nih gitu. IPSpan. Ya, nanti share ke saya dan teman-teman ya. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Sebelum kita lanjut untuk presenter yang selanjutnya, ya, kita yel lagi SMK bisa gitu ya, Exata solutif. Gitu ya. SMK Bisa. Exata solutif. Solutif ya. Boleh peregangan badan dulu. Setengah jam lumayan capek, 40 menit ya. Kita sudah bertemu di meeting ini. 10 menit, Pak. Saya dari laporan kemarin, saya lihat-lihat ada yang sedikit menarik dari teman kalian. Ini Catur kemarin buat pakai apa tuh? Virtual. Ya, virtual box. Ya, Pak. Nah, kalau teman-teman pakai simulasi atau pakai gambar nih, Catur coba pakai virtual box karena memang
bisa diaplikasikan di VirtualBox, ya kita bisa latihan di sana. Tapi saya belum pernah mengajarkan ke kalian itu, ingat saya. Nah, silakan nanti Catur coba presentasikan untuk yang konfigurasi mikrotik di VirtualBox ya. Silakan Ya, Catur. Pak. Oke. Nah, mungkin sambil dijelaskan Tur, Iya, Pak. sambil ngobrol gitu. Nah, misalkan masukkan nama gitu ya. Iya. Nah, masukkan Mesti nama. Iya. Mesti pilih ada, Pak. Yang storage on physical hard disk itu dipilih yang dynamic allocation, terus sysnya ini dibiarkan saja, langsung create saja. Ini create a virtual hard disk. Di sini sudah bisa terhubung ke mikrotik yang sudah kita buat tadi. Nah, oke saja. Bentuknya ini tutup. Buat mas DNS-nya kosong, admin password kosong, sukses. Kita akan coba di ini. Kita ketikkan IP-nya yang header 1. Di sini karena jaringan saya agak lemot ya, emang gini. Biasanya kalau jaringannya ngebut ya bisa ngebut. Jika sudah, kita akan membuat simbol Q dengan pilih Q, simbol Q, terus kita tambah di sini namanya, kita ganti menjadi kantor. Untuk targetnya di sini sudah ada Ethernet dengan adapter yang kita masukkan tadi. Di sini targetnya saya kasih Ether 1, lalu max limitnya saya berikan 5 mega, target downloadnya saya beri 5. Terus itu apply. Oke, kita tambah lagi untuk yang ini. Uang promosi dengan target ini Ether 2, max limitnya saya berikan 10, target upload sama target dan downloadnya saya beri 10, lalu apply. Oke, kita bikin lagi untuk yang jadi untuk targetnya saya kasih untuk Ether 3, max target uploadnya saya kasih 10, target download saya beri 10, lalu apply sama oke. Kita bikin lagi terakhir ruang produksi dengan targetnya header 4, target upload saya beri 5 dan downloadnya saya beri 5. Apply terus oke. Jika sudah, di sini akan muncul semuanya sudah selesai, Pak. Oke,
selesai ya. Catur, ini kamu rekam ya? Siap sudah, Pak. Nah, nanti hasil rekamannya itu bisa kamu sudah punya channel YouTube sendiri belum? Belum, Pak. Belum. Nah, nanti saya minta misalkan kamu simpan di video, saya minta ya. Mau dikasih lewat link juga boleh, mau dikasih soft copy videonya juga boleh. Nanti akan saya share ke teman-teman, atau mungkin saya upload di YouTube-nya TKJ, boleh ya? Boleh, Pak. Nah, itu nanti. Untuk sebelum VirtualBox tadi harus punya ISO mikrotiknya dulu ya. Iya, Pak. Nah, kalau teman-teman bagi yang mungkin yang ingin praktek, gimana ini praktek mikrotik tapi tidak punya mikrotiknya, nah bisa pakai VirtualBox, minta ISO-nya ke Catur supaya atau mungkin bisa download sendiri itu. Nanti tutorialnya itu biar ilmunya bermanfaat. Nah, hasil rekamannya nanti bisa di-upload. Ya, di-upload lewat YouTube atau lewat link Google Drive, itu juga bisa dibagikan. Ya. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Catur. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Bagus sekali ini. Oke, silakan. Teman-teman yang lain kalau mau bertanya. Nah, ini ada yang tanya itu, kenapa macet Catur ya? Karena memang mungkin delay ya, atau jaringan internetnya ketika upload video itu susah. Nah, makanya untung tadi kalau ada rekaman, nanti kita upload di YouTube ya, atau video. Ya, sebenarnya kita harus punya ini, kita harus mulai punya rekaman-rekaman video pembelajaran ya. Ketika saya misalkan kemarin mencontohkan lewat web meeting minggu kemarin, ketika di manajemen bandwidth langsung di mikrotik itu ya, itu harusnya direkam, kita potong rekamannya, dikasih di YouTube biar bisa kalian lihat waktu-waktu. Proyek kita selanjutnya untuk semester depan ini kelihatannya kita bisa bertatap muka, kita harus banyakin video-video seperti ini ya, sampai kita ya lebih banyak video yang mungkin kurang bermanfaat ya. Nah, banyakin video-video seperti ini, kita bisa di YouTube ya, materi-materi yang bermanfaat. Itu, terima kasih Catur. Teman-teman semuanya ada pertanyaan mungkin? Udah, Pak. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Wah, pertemuan berikutnya ini sudah selesai ini, berarti semester ini kita sudah selesai ya, materinya berarti firewall management bandwidth kita itu ya, yang kita nyadak itu ya mau gimana lagi gitu. Pertemuan selanjutnya semester depan kita lebih besar lagi materinya. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang ini, adalah kita berdoa bersama. Silakan Kiki dipimpin berdoa bersama. Penutupan doa. Mengakhiri ini hari ini, doa menurut kepercayaan muslim, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Vicky sudah dipimpin doa bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat melaksanakan UAS. Sampai jumpa di semester depan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.